Ini saya akan membahas subbab tema 1 tentang ejaan bahasa Indonesia. Di subbab ini saya akan membahas mengenai pemakaian huruf dan penulisan kata. Untuk pemakaian huruf sendiri terdapat 8 bagian, meliputi 1 huruf abjad, 2 huruf vokal, 3 huruf konsonan, 4 huruf diftong, 5 gabungan huruf konsonan, 6 huruf kapital, 7 huruf miring, dan 8 huruf tebal. Oke, lanjut. 1 huruf abjad. Huruf abjad sendiri ya seperti kita ketahui seperti huruf abjad biasa itu ada 26 huruf. Lanjut masuk huruf vokal. Huruf vokal ada 5 yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf abjad selain huruf vokal. Nah, yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong ini merupakan gabungan dari huruf vokal. Huruf diftong ada 4 yaitu AI, AU, I, dan OI. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ada 4 juga yaitu KH, NG, NY, dan SY. Berikut adalah huruf kapital. Tata cara penggunaan huruf kapital seperti yang terlihat di PPT. Ada awal kalimat, ketikan langsung, unsur nama, jabatan, dan pangkat, apakah suku, bahasa, dan bahasa, dan lain-lain. Bisa terlihat sendiri di PowerPoint. Oke, lanjut ke untuk huruf miring sendiri ada 3 kegunaan. Yang pertama untuk menulis judul buku, nama majalah, surat kabar, dan daftar pustaka dalam suatu tulisan. Yang kedua adalah menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Yang ketiga menegaskan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam suatu kalimat. Oke, lanjut ke huruf tebal. Huruf tebal ini mempunyai 2 kegunaan. Yang pertama sebagai menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan yang kedua menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan subbab. Selanjutnya yaitu bagian 2, penulisan kata. Penulisan kata ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada kata dasar, kata perimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, kata sanasi, dan sang. Lanjut yaitu kata dasar. Kata dasar itu ditulis sebagai kesatuan. Contohnya yaitu kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, buku itu sangat tebal. Selanjutnya kata perimbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya seperti berjalan, lukisan. Yang kedua yaitu bentuk terikat tertulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh Adi Busana, non Indonesia. Lanjut itu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Oke, next untuk gabungan kata. Gabungan kata sendiri ada 5. Yang pertama gabungan kata yang disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Yang kedua gabungan kata yang ditulis terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang ketiga gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sehingga ditulis serangkai. Yang keempat gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis menggunakan tanda hubung. Yang kelima gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata. Jika terdapat 2 huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Yang kedua, jika terdapat 2 huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Yang ketiga, jika terdapat 2 huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara 2 huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Yang keempat, jika terdapat 3 huruf konsonan atau lebih, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dengan kedua. Yang kelima, untuk kata turunan, pemenggalan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Yang keenam, unsur kata yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsur yang dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Dan yang ketujuh, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Yang kedelapan, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Oke, selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang ketujuh, partikel. Partikel seperti lah, kah, ta ditulis serangkai dengan kata pendahulunya. Pun, per, atau demi tiap mulai ditulis dari kata pengikutnya. Lanjut, singkatan dan akronim. Singkatan nama gelar dan 2 huruf yang lazim dalam surat menyurat diikuti tanda titik di setiap unsur. Singkatan nama yang menyangkut kenegaraan bukan nama diri. Akronim nama diri ditulis huruf kapital tanpa tanda titik. Yang
Yang ke-9, angka dan bilangan. Ya, seperti yang kita ketahui, angka dan bilangan ada beberapa macam, yaitu salah satunya angka Arab atau Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan. Yang ke-10 yaitu kata gantiku, kau, dan lain-lain, ditulis serangkai dengan kata yang mendahului atau mengikutinya. Yang terakhir ada kata sandang si dan sang. Kata sandang ini ditulis terpisah dari kata berikutnya. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani, NIM 72141919161. Saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca dan pemakaian unsur serapan. Pertama ada pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca di dalam buku disebutkan ada 15 jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tetapi tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah, dan tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dipakai sebelum kata penghubung dalam kalimat majemuk setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan dari bagian lain dalam kalimat. Selain itu, tanda koma juga dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat atau wilayah negeri yang ditulis berurutan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan akhir. Dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri. Tanda koma juga dipakai sebelum angka desimal di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Terakhir, tanda koma dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, serta dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Lalu ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tetapi tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan, serta dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Kelima ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Lalu dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Dipakai juga untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan.
Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Terakhir, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk serikat yang menjadi objek bahasa. Keenam, ada tanda pisah. Tanda pisah ini dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar dalam kalimat. Lalu dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah juga dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. 7. Ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 8. Ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan, serta dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Lalu ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Serta tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 11. Petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Serta ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Lalu tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, serta dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Lalu dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Terakhir, ada tanda penyikat atau tanda apostrof. Tanda penyikat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan ini dibagi di dalam dua kelompok besar. Yang pertama ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua, yaitu unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah sepenuhnya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan ini sudah dituliskan di dalam buku. Selanjutnya, unsur serapan yang sudah lazim sesuai ejaan bahasa Indonesia tidak perlu diubah lagi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Cindy Febrianarda, NIM 721141954. Saya akan menjelaskan tentang tata bentukan istilah. Tata bentukan istilah. Tata bentukan istilah dalam bahasa Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146/U/2004 tentang Pedoman Umum Pembentukan Istilah.
Tata istilah adalah perangkat asas dan ketentuan pembentukan istilah, serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Istilah dikelompokkan menjadi dua, yakni istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Sedangkan istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Syarat pembentukan istilah. Pembentukan istilah perlu memperhatikan beberapa syarat berikut. Yang pertama, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep termaksud dan yang tidak menyimpang dari makna itu. Yang kedua, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan sama. Yang ketiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konotasi yang baik. Yang keempat, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar. Yang kelima, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya seturut kaidah bahasa Indonesia. Proses pembentukan istilah. Tidak ada satu bahasa pun yang sudah memiliki kosakata yang lengkap dan tidak memerlukan ungkapan untuk gagasan, temuan, atau reka cipta yang baru. Bahasa Inggris yang kini dianggap bahasa internasional utama, misalnya, pernah menyerap kata dan ungkapan dari bahasa Yunani, Latin, Prancis, dan bahasa lain yang jumlahnya hampir 3/5 dari seluruh kosakatanya. Sejalan dengan itu, bahan istilah Indonesia diambil dari berbagai sumber, terutama dari 3 golongan bahasa yang penting, yakni bahasa Indonesia, termasuk unsur serapannya, dan bahasa Melayu. Bahasa Nusantara yang serumpun, termasuk bahasa Jawa kuno, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Arab. Pemadanan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia dan jika perlu ke salah satu bahasa serumpun dilakukan lewat penerjemahan, penyerapan, atau gabungan penerjemahan dan penyerapan. Demi keseragaman sumber rujukan, yang diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya bersifat internasional karena sudah dilazimkan oleh para ahli dalam bidangnya. Penulisan istilah serapan itu dilakukan dengan atau tanpa penyesuaian ejaannya berdasarkan kaidah fonotaktik, yaitu hubungan urutan bunyi yang diizinkan dalam bahasa Indonesia. Istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan kesesuaian makna, tetapi bentuknya tidak sepadan. Penerjemahan dapat pula dilakukan berdasarkan kesesuaian bentuk dan makna. Penerjemahan istilah asing memiliki beberapa keuntungan. Selain memperkaya kosakata Indonesia dengan sinonim, istilah terjemahan juga meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia. Pembentukan istilah lewat penerjemahan perlu memperhatikan beberapa kaidah berikut. Yang pertama, penerjemahan tidak harus berasal satu kata diterjemahkan dengan satu kata. Yang kedua, istilah asing dalam bentuk positif diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia bentuk positif. Sedangkan istilah dalam bentuk negatif diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia bentuk negatif pula. Yang ketiga, kelas kata istilah asing dalam penerjemahan sedapat-dapatnya dipertahankan pada istilah terjemahannya. Dan yang keempat, dalam penerjemahan istilah asing dengan bentuk plural, pemarkah kejamakannya ditanggalkan pada istilah Indonesia. Selanjutnya, penyerapan. Penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah Indonesia dilakukan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik mengingat keperluan masa depan. Yang kedua, istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu. Yang ketiga,
Istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang keempat, istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan terjemahannya terlalu banyak sinonimnya. Dan yang terakhir, istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi buruk. Proses penyerapan istilah asing dengan mengutamakan bentuk visualnya dilakukan dengan cara yang berikut. Yang pertama, penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal. Yang kedua, penyerapan dengan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal. Yang ketiga, penyerapan tanpa penyesuaian ejaan tetapi dengan penyesuaian lafal. Dan yang keempat, penyerapan tanpa penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika ejaan dan lafal istilah asing itu tidak berubah dalam banyak bahasa modern. Istilah itu dicetak dengan huruf miring. Penyerapan istilah tanpa penyesuaian ejaan dan lafal juga dilakukan jika istilah itu dipakai secara luas dalam kosakata umum. Istilah itu tidak ditulis dengan huruf miring, tetap dicetak dengan huruf tegak. Aspek semantik peristilahan. Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan peluasan makna kata yang lazim dan yang tidak lazim. Artinya, kata itu dikurangi atau ditambah jangkauan maknanya sehingga penerapannya menjadi lebih sempit atau lebih luas. Dua istilah atau lebih yang maknanya sama atau mirip tetapi bentuknya berlainan disebut sinonim. Di antara istilah sinonim itu, ada salah satunya ditentukan sebagai istilah baku atau yang diutamakan. Meskipun begitu, istilah sinonim dapat dipakai di samping istilah baku yang diutamakan. Istilah homonim yang berupa dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda karena asalnya berlainan. Istilah homonim dapat dibedakan menjadi homograf dan homofon. Istilah homograf ialah istilah yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Sedangkan istilah homofon ialah istilah yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya. Istilah polisem ialah bentuk yang memiliki makna ganda yang bertalian. Bentuk asing yang sifatnya polisem diterjemahkan sesuai dengan arti dalam konteksnya. Karena medan makna yang berbeda, suatu istilah asing tidak selalu berpadanan dengan kata Indonesia yang sama. Istilah hiponim ialah bentuk yang maknanya terangkum dalam hiperonim atau subordinatnya, yang mempunyai makna yang lebih luas. Kata mawar, melati, cempaka misalnya. Masing-masing disebut hiponim terhadap kata bunga yang menjadi hiperonim atau superordinatnya. Saya, Sarlima Sanda, NIM 7211419151 akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Kebahasaan. Dalam Undang-Undang Kebahasaan terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua aturan penggunaan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah pembinaan bahasa Indonesia. Masalah mengenai kebahasaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dan secara historis, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bersumber pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa serta sarana komunikasi antar daerah juga antar budaya. Kemudian, aturan penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Kebahasaan pasal 26 sampai dengan pasal 40. Pasal 26, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pasal 27, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen negara. Kemudian pasal 28, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi pejabat negara, seperti dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam maupun di luar negeri. Kemudian pasal 29, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dunia pendidikan bangsa Indonesia. Yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dan tidak diwajibkan untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. Nah, dalam satuan pendidikan nasional tersebut juga diperbolehkan menggunakan bahasa asing sebagai pelatihan kemampuan berbahasa asing peserta didik. Kemudian pasal 30, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi negara. Kemudian pasal 31, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota perjanjian. Nota perjanjian yang dimaksud adalah nota perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, ataupun perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut. Kemudian, pasal 32, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum internasional di dalam maupun di luar negeri. Kemudian pasal 33, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk komunikasi resmi, seperti dalam komunikasi di lingkungan kerja pemerintah maupun swasta. Bahkan, bagi karyawan yang belum mampu berbahasa Indonesia, wajib mengikuti ataupun diikut-sertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Kemudian, pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan kepada instansi pemerintah. Kemudian, pasal 35, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah, kecuali untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Kemudian pasal 36, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penyebutan nama geografis di Indonesia. Kemudian pasal 37, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi produk yang beredar di Indonesia. Jadi, mau dari manapun produk, barang, atau jasa diproduksi, jikalau produk tersebut beredar di Indonesia, maka informasi produk yang tertera harus menggunakan bahasa Indonesia. Boleh juga dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing, namun sesuai dengan keperluan. Kemudian pasal 38, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam fasilitas umum. Lalu pasal 39, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi media massa. Dapat juga digunakan bahasa daerah atau bahasa asing jika media massa tersebut menganut berita yang memiliki tujuan khusus atau sasaran khusus. Kemudian pasal 40, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang telah dimaksudkan pada pasal 26 sampai dengan pasal 39 diatur dalam peraturan presiden. Kemudian pada bahasan yang ketiga ada pembinaan bahasa Indonesia yang terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama, pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kebahasaan pasal 41 sampai dengan pasal 43.
pada pasal 41 membahas mengenai kewajiban pemerintah dalam mengembangkan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra di Indonesia. Kemudian pasal 42 membahas mengenai kewajiban pemerintah dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar bahasa dan sastra daerah tidak hilang karena perkembangan zaman dan waktu. Kemudian pasal 43, pemerintah memberikan fasilitas kepada warga negaranya yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing. Lalu poin yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga pada lingkup internasional. Kaitannya dengan peningkatan fungsi bahasa Indonesia tersebut diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Kebahasaan. Dan dalam rangka melaksanakan upaya-upayanya tersebut, pemerintah akan membentuk lembaga kebahasaan yang dijelaskan dalam pasal 45. Lembaga kebahasaan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada menteri. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.